motivasi saya, semangat saya berniat saya ingin membantu suami saya, ingin berjuang bersama-sama. Di awal seperti itu. Alhamdulillah Allah menjawab doa saya. Bisnis ini yang pertama kali bawa ke beliau ya istrinya sendiri. Walaupun beliau di awal tidak menjalankan bisnis ini karena masih ada keraguan, saya tetap start, saya tetap maju. Saya yakin inilah semoga kendaraan yang akan menjadi kendaraan tercepat. Saya bisa meraih impian-impian saya melalui wasilah PT BES. Amin ya. Amin, amin. Nah sekarang gimana utangnya? Udah lunas belum? Lunas, alhamdulillah beres. Alhamdulillah. Kami terbebas dari hutang dan riba. Welcome to Best Podcast Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Bu Dewi dan Pak Arfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, hari ini kita kedatangan duo luxury dari Makassar ya. Iya. Alhamdulillah. Ini ada acara apa nih ke Bandung ini? Mendampingin seseorang yang ingin bertemu langsung dengan owner PT BES, dan ada beberapa juga yang ingin diurus di kantor. Saya rasa mungkin lebih ini kalau langsung ke kantor. Ngambil ribet enggak? Apa enggak? Doain ya Pak ya, doain. Oh, kirain datang ke kantor ngambil ribet yang keberapa gitu. Insya Allah sedikit lagi nih ngejar luxury ketiga, amin amin. Jadi sedang melakukan pendampingan mitra sebenarnya. Iya, pendampingan mitra Pak. Nah, sebenarnya udah dapat berapa luxury ini? Alhamdulillah, udah berapa ya Pak Fian ya? 6 motor. Motornya sudah 10. Oh iya, motor sudah 10. Berdua. Berdua Udah 10. Kolaborasi 10, Mobilio 6, Pajero 3, Luxury 1 miliar 2. Masya Allah, banyak sekali ya. Wah, enak banget ya kalau menjalankan berpasangan seperti ini ya. Jadi diambil semua. Iya, alhamdulillah. Wah, baiknya nih teman-teman yang menjalankannya nggak berpasangan ini. Jadi dapatnya bisa lebih banyak. Alhamdulillah. Karena di PT BES ini luar biasa ya, karena bisa memberikan reward itu banyak sekali gitu. Berkali-kali ya bisa dapat. Berkali-kali. Iya. Target yang selanjutnya mau dapat apa nih, reward apa? Yang paling terdekat targetnya? Terdekat ini insya Allah Luxury ketiga dan Pajero keempat. Pajero keempat dan luxury ketiga, Masya Allah. Semoga tahun ini segera tercapai. Amin, amin, Ya Allahumma Rabbal amin. Alamin. Nah, Bu Dewi dan Pak Arfian ini sebelum menjalankan PT BES sebenarnya yang dikerjakan apa? Kalau Bu Dewi apa? Kalau saya kan sebelumnya seorang ibu rumah tangga. Tapi ada bisnis kan pasti? Sebelumnya ada sempat beberapa mengikuti bisnis. Ada yang konvensional, ada juga bisnis ya saya sebutkan dulu ya kayak bisnis jaringan juga kan, tapi saya nggak pernah menekuni karena terkadang di awal saya melihat sistemnya, waduh ribet ini ya, ini kayaknya susah ini kan. Wah, untuk dapat mobil saja disuruh kumpulin sampai 2000 pasang poin. Akhirnya biasa saya hanya menggunakan produk saja. Dan sebelumnya juga saya sempat ikut bisnis-bisnis yang apa ya, bisnis BO yang instan itu, kayak investasi gitu, iya, menawarkan investasi iya, gitu. Yang datang memberikan iming-iming, nggak disangka-sangka langsung hilang gitu. Tapi sukses gak itu? Enggak Pak, gagal, nggak ada yang sukses, gagal. Kalau Pak Arfian sendiri sebelumnya pernah bisnis seperti Bu Dewi? Sebelumnya juga? Iya, malah dulu ketemunya Bu Dewi saat bisnis itu. Oh, ketemunya saat sama-sama di bisnis ya? Iya. Kalau yang ditekuni terakhir apa Pak Arfian? Ya, sebelum di PT BES ya saya sebagai arsitek dan kontraktor bangunan. Jadi saya owner perusahaan PT Jadir Cipta Cemerlang, ya salah satu perusahaan kontraktor di Kota Makassar. Sekarang masih jalan itu perusahaannya? Ya, alhamdulillah sekarang masih jalan, tapi yang kelola full itu saudara kandung saya. Saya sekarang ya bersama istri fokus di usaha ini. Ngembangkan PT BES aja ya? Iya.
Berarti kalau dulu sebelumnya memang fokus di perusahaan itu ya. Iya. Nah, terus gimana nih cerita ketemu PT Best nih? Nah, kalau Bu Dewi saya udah pernah dengar cerita ini ya kan. Bu Dewi kalau nggak salah ini ada kaitannya dengan Pak Amir Maser ya. Benar, Nah, Pak, benar. Gimana? Coba kita cerita lagi nih. Jadi awal ceritanya itu gini Pak, walaupun saya sering gagal ya di bisnis lain, konvensional juga gagal, di bisnis yang investasi tadi yang nggak jelas kan, saya tidak pernah menutup diri, saya tidak pernah putus asa, saya bangkit lagi. Saya selalu positif dan berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah nggak mungkin lihat saya gagal terus. Ya mungkin ini ujian ya mungkin ya yang harus saya lalui. Saya yakin di balik ini Allah menyimpan sesuatu yang indah kan gitu Pak. Pada waktu itu saya ditawarin bisnis sama teman. Pada waktu itu di tempat seminar saya udah mulai aktif juga Pak, udah mulai aktif sambil mendalami bisnis itu. Berarti sudah ikut bisnis itu ya? Sudah ikut Pak Nur, sudah ikut. Tapi nggak ada produknya kan, aplikasi gitu. Tapi ya saya tetap semangat aja sambil tetap mempelajari kan Mas Nur. Terus waktu itu jam berapa ya, selesainya malam. Ini orang apa ya, sebenarnya orang ini yang sudah lama saya cari. Karena saya kan senang ikut bisnis investasi. Pernah beliau menawarkan saya bisnis investasi. Beliau sampai memberikan garansi kan Pak Nur ya. Tiba-tiba bisnis investasi itu tutup. Beliau karena ada garansi dari beliau, jadi ya saya nyari beliau 7 tahun. Saya 7 tahun nyari? Iya 7 tahun nyari. 7 tahun. Itu jadi, benar ketemunya pas di luar itu? Pak Amir kerasanya itu berpapasan waktu dari kamar kecil ya? Nah gini, saya mau ke toilet. Teman saya karena antri nih di toilet, teman saya duluan, saya bilang ya udah duluan aja, saya nunggu. Pak Amir lewat di samping saya, loh ini saya apa mimpi apa salah ya, ini Pak Amir di samping saya, jadi saya langsung putar badan kan, balikan badan. Kak Amir kan, dia nggak mau balik. Kak Amir nggak mau balik lagi Pak Nur, saya panggil sampai ke 5 kali. Kak Amir, barulah dia balik. Saya gimana ya, mau marah juga kan, udah lama kan saya cari ya, Pak Nur. Aku maju. Sebenarnya ini aku udah mau meluap kan ini, tapi kenapa ya pada waktu itu benar-benar seperti keajaiban sih pada malam itu, aku nggak bisa marah. Jadi nanya biasa aja. Malahan nanyanya saya itu gini, Kak Amir dari mana saja? Selama ini saya cari, tapi cara ngomong saya ini beda. Kalau seandainya saya kan tadinya mau marah, pasti saya ngomong kayak gini, Kak Amir di mana? Saya akan tuntut gimana uang saya. Tapi saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kak Amir di mana selama ini? Dengan beliau saya melihat kurus, apa ya? Kalau kita lihat ya kelihatan banget nih orang banyak penderitaan ini, kurus, seperti kurang gizi kan Pak ya. Pokoknya mah saya bilang, waduh kok saya nggak bisa marah sama ini, karena kondisinya kan Pak ya, saya melihat pada waktu itu akhirnya saya malahan sempat salaman kan. Jadi aku bertanya-tanya, kok saya nggak bisa marah ya akhirnya. Singkat cerita beliau, saya malahan kasih tahu beliau, Kak Amir ikut ya tadi bisnis ini? Iya adek ikut. Siapa yang ajak? Pak Ali. Pada waktu itu Pak Ali juga udah bergabung kan. Aku ngomong, oh jadi gimana nih Pak Amir? Ayo yuk Kak Amir. Sekarang Kak Amir, ayo ikut bisnis ini kan, kita bermitra kan kayak gitu. Terus Kak Amir lemas, nggak ada reaksi kan, nggak ada respon. Dia ingin ngomong gini aja, adek, kakak sudah lihat sekilas semua seminarnya, ini kurang bagus karena tidak ada produk, khawatir akan terjadi seperti bisnis yang lalu kan, yang tiba-tiba menghilang saja karena ini nggak ada produk, kita mau apakan,
Kita mau pendaftaran terus tapi kita dapat apa kan? Saya bilang, oh iya ya benar juga. Terus saya malah nggak nyadar, malah bertanya malah ke Kak Amir, Kak, jadi bagaimana ini penilaian Pak Amir soal bisnis yang ini? Tidak dek, tidak. Nah sebenarnya ada bisnis yang bagus. Apa tuh Kak Amir? Loh kok saya merespon lagi kan Pak Amir? Ini setelah saya nggak jadi marah, tiba-tiba nanya ke diri sendiri, tapi saya nggak bisa lawan kemarahan ini. Saya masih terus, artinya saya nggak bisa marah intinya pada malam itu. Saya bilang, apa tuh Kak Amir? Saya ngomong dalam hati, loh kok saya bertanya lagi apa, bukannya ini orang dulu yang buat saya ini kan salah-salah kan di bisnis yang lalu. Iya, bikin rugi ya? Iya rugi. Aku bilang, apa tuh Kak Amir? Ini ada bisnis bagus, seorang poluan kapten, ada di koran, hanya dalam waktu 2 bulan mendapatkan mobil cash sebanyak 5. Saya bilang, wah saya belum terlalu belum terlalu sampai saya nggak ngomong apa-apa. Di benak saya Pak, saya bilang, bisnis tipu-tipu lagi ini orang tidak ada jerahnya kan ini. Saya syukur-syukur ini saya nggak marah kan. Bisnis tipu-tipu lagi, tapi saya diam sejenak. Loh tadi ada ibu poluannya terus kapten, nggak mungkin lah ya seorang ibu poluan mau semudah itu ketipu juga kan Pak Nur, apalagi seorang ibu poluan yang artinya tampilkan diri dengan baju dinas di koran kan, memberikan pengakuan dapat 5 mobil cash hanya dalam waktu 2 bulan, nggak mungkin main-main kan Pak Nur ya. Terus saya bilang, wah luar biasa ya. Ini ada produknya adek. Oh apa produknya? Penghemat bahan bakar, merawat mesin, menghemat bahan bakar sampai 50%. Wah, saya sontak takjub juga ya Pak Nur. Padahal kita ngobrolnya ini padahal berdiri. Padahal itu bawa produk gak Pak Amir? Nggak ada bawa produk. Cuma cerita aja. Terus saya bilang, ih luar biasa penghemat bahan bakar. Sekarang kan yang namanya kendaraan kan di mana-mana ya, orang udah pada punya dan udah jadi kebutuhan kan, dan siapa sih yang nggak mau pengeluarannya berkurang ya Pak Nur ya, termasuk saya sendiri pada waktu itu karena sering keluar kota. Saya bilang, ih luar biasa. Jadi gimana Kak Amir, gimana? Nah begini adek, kalau adek siap, kakak jelaskan ini, kita sekarang kayaknya nggak nyaman di sini ya, nggak nyaman. Itu masih sambil berdiri masih ya? Masih berdiri di samping kolam, di belakangnya itu toilet. Jadi saya itu lupa marah. Jadi akhirnya jalan, saya dari belakang lihat dia, kok ya Allah saya nggak bisa marah ya Allah, ada apa ya, saya tiba-tiba kasihan sama ini orang. Tapi sudahlah, saya mengikuti sinyal dari Allah. Saya berpikir semoga ini pertanda baik. Oke lah, saya nggak jadi marah. Terus saya katakan lagi, ya udah, saya mau ketemu langsung tuh dengan ibu poluannya kan. Saya mau ketemu langsung biar lebih meyakinkan diri saya sendiri. Pada hari itu jam 11 malam Pak Nur, jam 11 malam. Bagaimana caranya Pak Amir ya waktu itu, Bu Rini kelihatan udah dalam keadaan sangat capek, udah seminar katanya hari itu 2 kali kami ketemu jam 11 malam. Saya ketemu Bu Rini, sosok yang penuh karisma, Masya Allah. Oh ini ya ibu poluannya yang masuk di koran. Saya duduk, dijelaskan hanya 15 menit Pak Nur, 15 menit. Saya seperti dikasih sinyal lagi dari atas. Kok tangan saya ini kan ada tuh paket di flip chart, basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Loh kok tangan saya ini seperti ada yang gerakin, saya mau ini priority gitu. Loh kok saya tunjuk priority, ini seperti ada sinyal lagi, seperti tadi saya nggak jadi marah sama Pak Amir. Jadi saya diam sejenak, ya Allah, sudahlah saya mengikuti, saya tahu ini sinyal baik dari Allah. Saya tahu Allah nggak pernah mempunyai rencana yang gak bagus buat hambanya. Saya yakin Allah paling bagus lah rencananya buat hambanya. Allah yang pertemuan itu sama Pak Arfian nggak? Sendiri ya? Sendiri. Bapak di rumah. Akhirnya singkat cerita, Bu Rini bilang ya udah, kalau Bu Dewi mau ambil priority, kita besok lanjut ketemu lagi, ikut seminarnya besok. Setelah seminar saya langsung terbang lagi. Saya bilang siap Bunda, siap Bunda. Bu Rini kan, saya waktu itu masih panggil Bu Rini kan, baru pertama kali ketemu. Siap Bu Rini. Akhirnya Kak Amir pada waktu itu seperti matanya berkaca-kaca kan, karena
mitra pertamanya di Makassar kan, terus ambil termasuk saya kan setelah Pak Ali, dan saya langsung mau ambil priority kan. Di satu sisi itu kelihatan Pak Amir kayak seneng banget kan Pak Nur. Jadi oke, saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah jam 12 malam ya Pak Fian. Saya dengan semangat bawa flip chart. Langsung cerita? Bapak tidur. Saya di tempat tidur. Ini gimana ya cara banguninnya ini, orang pasti dia capek kan dari pagi mendesain kan. Pada waktu itu juga kan kami terdesak juga kan Pak Nur. Alhamdulillah ada rezeki, cuman masih ada cicilan kan, masih ada, dan itu nilai cicilannya nggak sedikit, sehingga mengharuskan beliau mulai dari bangun pagi mendesain, urus semuanya sampai larut malam, sampai bahkan beliau pernah bilang kepalaku ini berdarah-berdarah, berpikir kan gitu. Jadi dari situlah juga motivasi saya ingin mencari bisnis-bisnis di luar sana. Siapa tahu saya bisa membantu. Jadinya suami. Ceritanya kapan? Malam itu. Malam itu juga? Iya. Bapak tidur, saya bilang, Pak bangun dong. Ya kenapa tidur, kok baru pulang? Iya ini ada bisnis baru lagi ini Ibu Polwan. Bisnis apa lagi yang dibawa pulang kan? Sudahlah besok saja, saya mau tidur. Saya bilang aduh gimana ini ya menyampaikannya supaya saya kan semangat sekali kan Pak Nur. Saya nggak mau ditunda-tunda lagi sampeinnya. Pak Fian waktu itu ngomong apa itu? Gimana Pak Fian? Iya. Ya, yang saya ingat itu masih lagi tidur nyenyak itu, tiba-tiba langsung bangun. Pak ini ada bisnis bagus. Ya, seorang polwan bisa dapat 5 mobil cash hanya dalam waktu 2 bulan. Ya, saya langsung pada saat itu ya kaget langsung ngantuk hilang. Karena kan yang dipikirkan ini kan cicilan ini banyak. Iya, iya. Nah, jadi wah, betul itu. Betul Ibu Polwan? Ya, iya Ibu Polwan dapat 5 mobil cash. Wah, kalau gitu apa bisnisnya Ibu Polwan? Ya, akhirnya ya saya diperlihatkan. Dibuka flip chart ya berarti ya? Ya, beliau membawa sebuah buku flip chart dan 1 box eco racing. Ya, beliau sampaikan ya ini bisnisnya Ibu Polwan. Ya, ini produknya penghemat bahan bakar, ya bisnisnya ini ada di buku. Ya, karena pada saat itu ya saya berpikir wah, sebagai arsitek dan kontraktor bangunan itu kalau untuk beli 1 mobil cash misalnya Pajero itu butuh waktu 5 tahun. Ini kok ada bisnis yang hanya dalam waktu 2 bulan bisa dapat 5 mobil cash. Ya, sehingga saya tertarik, saya terdorong, saya mau pelajari. Ya, saya lihat bukunya, saya buka mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Yaitu kami pelajari ya tidak terasa sampai subuh. Jadi luar biasa ya. Jadi benar-benar minatnya untuk mengetahui bisnis ini luar biasa ya. Sampai subuh. Iya. Sampai subuh. Padahal besoknya kan janji mau seminar. Iya, benar Pak. Itu seminar jam berapa? Seminarnya pagi ya. Jam 10-an pagi. Ikut datang berdua berarti? Berdua. Nah, jadi saking semangatnya kita sampai azan subuh itu udah terdengar. Apa yang membuat kami semangat sampai pagi itu Pak? Telepon Bu Polwan. Malam-malam? Malam Pak, malam. Jadi Bu Rini juga nggak tidur. Ya, Pak Amir juga nggak tidur. Pak Amir juga. Di dalam telepon saya dengan Pak Amir kami sama-sama menangis Pak. Karena di telepon itu Pak Amir nangis. Aku bilang, Kak Amir, sebenarnya saya nggak lupa yang duit kami kan di Kak Amir yang belum selesai. Tapi rasanya saya nggak bisa marah melihat kondisi Kak Amir. Pak Amir langsung nggak ngomong, Pak Nur nggak ngomong. Yang aku dengar itu di handphone cuman tangisan. Kak kenapa Kak? Cuman kayak gitu sampai gemeteran kan. Kak kenapa? Adik Dewi, kakak ini pulang di rumah, kakak ceritain kakakmu, istrinya Kak Amir kan. Aku ketemu dengan adik Dewi, kirain beliau mau marah kan. Tapi beliau nggak marah, beliau tetap mau mengikuti saya. Dan beliau mau ambil priority. Jadi kakakmu ngomong, ini adik hatinya apa ya? Ini manusia apa malaikat kan? Jadi jadi kita tuh nangis Pak sampai pagi. Jadi teleponan itu ya? Iya. Teleponan malah nangis-nangisan. Nangis-nangisan. Jadi Kak Amir aduh nangis.
Jadi Kak Amir itu nangis. Sempat dia ceritain semua, kakak sekarang nggak punya bapak lagi kan. Saya bilang, Kak, ke Makassar ngapain? Kakak cuma mau ambil adekmu yang ngekos kan sendiri, karena untuk mau dipindahin butuh biaya, sekarang sudah tamat kan. Oh iya Kak, Jeb. Terus aku bilang, Kak, bina saya di bisnis ini, bina saya Kak, bina saya mau mengambil priority karena saya melihat Kak Amir. Saya nggak melihat Kak Amir sebelum ini yang walaupun masih ada dana saya kan yang belum clear, saya tidak melihat karena Pak Amir belum selesaikan itu, saya nggak mau ikut. Saya mencoba lagi mengikuti Kak Amir kedua kalinya. Kak, tolong komitmennya Kak, bina saya Kak, bimbing saya Kak. Sampai istrinya juga nangis kan. Jadi Kak Eno itu istrinya Pak Amir katakan, bina Bu Dewi, jangan tinggalkan Makassar sebelum Bu Dewi juga bisa sukses. Jadi kami nangis tuh Pak sampai pagi, nangis. Saya tanya lagi, Kak Amir nginep di mana kan selama di Makassar? Saya di kosnya adekmu, di kosnya adekmu. Oh iya Kak, akhirnya Pak Nur pada malam itu kita pokoknya sedih banget, dan saya semakin semangat ya. Sudah ada komitmen dari Pak Amir, dan saya juga pada malam itu betul-betul Allah memberikan keikhlasan ya Pak Nur di dalam hati saya. Alhamdulillah keesokan harinya ketemu Ibu Polwan, semakin semangat lagi. Saya bilang, Bunda bimbing kami, bina kami. Saya tidak ada pengalaman di bisnis ini, tapi saya mau sukses. Saya mau sukses seperti Bunda, saya mau sukses seperti leader-leader yang lain. Kalau cuman mengumpulin orang memang tidak mudah, tapi karena saya punya semangat dan impian Bunda, insya Allah semuanya itu mudah. Jadi pada waktu itu saya sering mengumpulkan orang Pak Nur, dan ada satu kondisi yang saya semakin, di satu sisi semakin yakin dengan Pak Amir, dan saya juga semakin semangat, tapi saya semakin sedih Pak Nur, karena keesokan harinya itu saya telepon Pak Amir, Kak di mana? Saya di atas angkut Adek. Oh iya Kak, kita ketemu lagi ya. Saya ajak ketemu lagi. Oh iya Adek. Kak sudah makan siang belum? Belum, padahal saya ngajak ketemunya itu sore. Kak sudah sarapan belum tadi? Belum. Akhirnya saya ketemu, Kak saya lihat makannya lahap banget kan Mas Nur. Saya bilang, Kak tambah lagi Kak, tambah. Iya deh kakak ini lapar sekali karena kakak belum makan dari pagi. Kok gitu ya, kenapa Kak? Uang kakak di dompet nggak cukup, kalau kakak pakai, kakak mau naik apa? Ini untuk biaya angkut. Waduh, saya semakin, aduh gimana ya. Jadi emang benar-benar jadi kasihan ya sebenarnya. Kasihan. Keesokan harinya Pak Nur, saya tuh pikirin terus Kak Amir setiap hari. Saya telepon pagi-pagi, Kak di mana? Sudah sarapan belum? Belum Adek. Oke, saya jemput. Siang lagi, Kakak di mana? Sudah makan siang belum? Belum. Saya jemput lagi. Jadi beberapa hari di Makassar. Dan akhirnya dikembangkan ya. Tapi Pak Arfian di awal itu langsung terlibat atau enggak? Atau sempat agak ragu? Ya, jadi di awal-awal itu memang karena saya lihat ini bisnisnya sih sebenarnya bagus, karena di sini orang istilahnya misalnya kalau istri saya jalankan bisnis ini gagal dapat mobil, setidaknya saya dapat manfaat produk. Nah, jadi saya sampaikan ya oke, dikerjakan saja bisnis ini ya, karena urusan kantor saya kan masih banyak karena saya owner perusahaan. Jadi saya sampaikan ya biar istri yang jalan saja dulu, nanti saya lihat perkembangannya bagaimana. Ya akhirnya ya. Jadi di awal nggak aktif dulu lah ya. Nggak terlalu ya, hanya mendorong saja. Udah pasang nama belum? Ada. Ya, udah pasang jadi nama. saat daftar itu ya memang jadi istri saya dulu, terus nama saya. Nah, kemudian ya akhirnya beliau jalan bersama Pak Amir dan Bu Polwan ya. Ada cerita unik gini. Di awal kan itu Pak, saya melihat beliau ini, tapi saya sangat bersyukur saya melihat beliau ini masih agak ragu-ragu, karena beliau sempat bilang, bener nggak ini rewardnya, masa masih ngomong kayak gitu Pak Nur, masih sempat ragu. Tapi saya bersyukur beliau tetap mensupport saya, merestui saya menjalankan usaha ini. Dan di awal itu kan nama saya dulu, jadi mitra pertama saya beliau yang priority, saya yang belum priority. Nah, akhirnya
pada waktu itu saya jalankan nama beliau karena dapat saran dari Bu Akaper ini, ya kerjain dulu kan yang Yang bawah priority, ya, yang yang bawah. priority. Jadi pada waktu tembus mobil itu bukan nama saya, nama Bapak. Itu. Tapi yang mengerjakannya Bu Dewi. Ya Sebenarnya. saya. Luar biasa ini ya. Jadi pas dapat mobil pertama itu 1 bulan 20 hari beliau kaget. 1 bulan 20 hari. 1 bulan Mobil 20 pertama ya. hari, alhamdulillah 1 bulan 20 hari. Ya proses perjuangan juga luar biasa juga sih Pak Nur. Tapi saya menikmati karena saya mempunyai semangat. Mobil kedua berapa lama? Mobil kedua pas di bulan ke-8 kami dapat Pajero, tapi sebelum dapat Pajero udah tembus lagi 2 Mobilio. Pokoknya 8 bulan tuh udah Pajero ya. Ya, 8 bulan udah dapat 3 Mobilio, 1 Pajero. Kalau motor udah berapa ya? Motor udah lupa. Yang hitung Mobilionya aja motor. 10 kalau sekarang. Iya. Kalau total Total 10 terhitung dengan sekarang. Nah, ini menarik. Itu kan dalam waktu 2 bulan, 1 bulan 20 hari udah bisa dapat ribut mobil. Nah, sebenarnya begini. Mungkin buat teman-teman kita yang sedang mengerjakan bisnis ini, itu pengen melihat bagaimana sih proses awal mengawalinya. Artinya sehari-hari ngapain aja. Kan ada orang nih yang mengerjakan bisnis ini tuh mungkin mingguan. Seminggu sekali ikut seminar, seminggu sekali dia seminarnya, ya kan? Atau mungkin malah sebulan sekali dia ikut seminar. Nah, hari-hari dia mungkin tidak mengerjakan. Nah, saya mau tanya nih, Bu Dewi, ini mengerjakan bisnis ini seperti apa hari-harinya? Nah, jadi pada waktu itu saya memulai memutuskan untuk mengerjakan bisnis ini. Saya mempunyai seorang anak. Ya, anak saya waktu anak kedua. Usianya itu masih 1 tahun. Ya mungkin yang sesama ibu-ibu pasti tahu gimana agak repotnya juga yang masih urus bayi ya umur 1 tahun. Jadi waktu itu kan saya mau mau keluar masih agak terbatas ya Pak Nur ya. Nah, kerjaan saya waktu itu telepon. Jadi awal-awal telepon dulu. Telepon terus. Saya cuman sholat, makan, telepon lagi. Sampai saya tuh masuk di kamar ya Pak Nur, kamar saya hamburin mainan anak saya yang kecil, saya telepon. Biar tenang gitu. Iya, biar tenang gitu. Saya telepon semua teman-teman. Saya buat daftar nama kan. Saya buat daftar nama. Saya pikir oh ini teman saya ini yang cerewet, yang itu bisa suka. nelpon berapa orang itu kalau kira-kira 1 hari gitu? Atau Satu mungkin... hari nggak banyak sih Pak Nur, cuman durasinya lama. Oh, cerita gitu. Cerita aja. Saya kan nggak mungkin saya telepon nih anak bisnis bagus. Saya ngobrol santai dulu sesuai karakternya yang aku lihat. Ada temen yang sudah trauma kan di bisnis. Terus ada yang yang temen yang memang suka konvensional ya. Jadi aku sesuaiin aja dari karakter dia. Ada juga teman yang semangatnya selalu semangat walaupun belum tahu ini bisnis apa, sudah semangat duluan gitu. Dan di awal itu saya hanya mengajak berapa orang ya Pak Fian? Di awal hanya 6 orang Pak. Ibu Nia. Ada juga teman saya yang sangat terpuruk dan sekarang juga sudah sukses, termasuk Ibu Nia, Pak Angelo kan semuanya kan. Itu orang awal-awal. Orang awal-awal semua. Mereka sekarang udah dapat apa? Udah Pak Angelo udah dapat Pajero, sedikit lagi dapat 1 miliar. Oh. Mobilionya sudah dapat 3 ya kalau nggak salah. Nah, Bu Nia juga sudah dapat Mokes menuju Pajero sekarang. Nah, itu semua orang di awal-awal. Pak Rusli. Pak Rusli ya. Ya, tukang batu. Unik kan, Bapak dulu kan nggak tahu nih mau prospek siapa ya. Ya, dulu Jadi di prospek tukangnya sendiri. Tukang batu itu. Tukang batu. Saya undang-undang saja orang ke seminar itu. Jadi teman-teman kuliah saya undang, teman kerja semua undang. Tahu-taunya yang datang hanya seorang tukang batu. Yang lainnya nggak datang. Yang lainnya nggak datang. Tapi tukang batunya join. Iya, alhamdulillah tukang batu ini ya dia setelah hadir di seminar, setelah itu besoknya langsung store duit. Ya. Nah, di situ ya akhirnya tukang batu ini ya dulu arahkan kita itu membuat seminar di kampungnya. Ya, kampungnya itu Pinrang. Dia termasuk yang aktif berarti? Ya, aktif beliau. Ya, di Pinrang itu akhirnya Bu Dewi
dan mengundang Pak Amir untuk Iya. mengisi ke Pinrang buat seminar. Ibu AKP Rini, Mas Deko, saya yang nyetir Pak, kita pergi pagi pulang subuh. Jadi kadang tuh Pak anak saya titip dulu kan, karena kan Jadi saya di Pinrang itu jadi berkembang ya. berkembang Pak. Beliau sekarang udah dapat ribet mobil. Pak Rusli itu sudah dapat reward mobil sekarang menuju Pajero. Ya 10 bulan Pak, padahal 9 dia kan bulan. tamatan SD, ngomong belepotan Pak. Luar biasa ya. Iya. Seorang tukang mungkin dia tidak mampu bermimpi punya mobil sebenarnya ya. Tapi dengan adanya bisnis ini kurang dari 1 tahun dia udah bisa punya mobil cash. 10 bulan udah dapat motor dan mobil. Dia dulu bilang, jangankan Bu saya mau beli mobil cash, beli bannya saja saya nggak bisa. Yang ngomong kayak gitu. Jadi ya pada waktu itu ya itu Pak, saya saya nggak peduli, pokoknya saya telepon aja semua, termasuk teman saya, dan kerjaan saya pada waktu itu sampai jemput temen kan biasanya banyak alasan tuh Pak Nur ya, aduh aku gini, ya udah saya tanpa konfirmasi saya langsung jemput di rumahnya. Kalau dijemput kan nggak enak guys. Dijemput buat ikut acara? Iya, seminar. Saya jemput sambil nyetir, anak saya di samping kan. Kalau kata leader diculik gitu. Ya diculik. Kan nggak enak dia kalau nggak kayak gitu. Kita udah ada di rumahnya kan. Jadi harus ngotot Bu ya. Ngotot, saya bilang ikut. Dan saya bilang jangan pernah menutup diri, dengerin aja dulu. Ini Ibu Polwan loh, ini AKP Rini, ini kapten loh. Kalau nggak ada yang luar biasa di dalam bisnis ini, nggak mungkin beliau mau jalankan ini kan. Saya katakan, apalagi beliau pada waktu itu hanya dalam waktu 2 bulan udah dapat 5 mobil cash. Akhirnya mau terpaksa ya. Ya, pas setelah ikut seminar ya lupa dia tadi penyebabnya ngikut hanya karena gara-gara nggak enak. Wah semangat, saya closing, saya bergabung di bisnis ini kayak gitu. Jadi pada waktu itu ada cuman beberapa orang ya Pak ya, saya ajak ya, kayaknya nggak sampai 10 Pak Nur. Inilah yang nggak sampai 10, saya berikan semangat terus, saya hampir tiap hari telepon. Saya berikan semangat, akhirnya beliau bangkit, beliau memutuskan untuk fokus menjalankan usaha ini. Ada yang tukang batu tadi, ayo kita masuk kota Pinrang. Ada yang Bunia tadi, ayo kita ke sini. Jadi yang nggak sampai 10 orang ini Pak Nur yang malah saya membuat kewalahan. Padahal itu cuma sekitar 10 orang nggak sampai ya. Tapi udah langsung kesana kemari rame lah gitu. Iya rame. Jadi Bu Dewi sebenarnya melayani mereka saja udah. Iya. Setiap hari udah habis waktu. Iya, habis Pak, habis waktu. Wah berarti timnya semangat bener ya kan. Berarti apa ya? Semangatnya Bu Dewi ini menular. Ya. Menular betul ya. Iya. Menular pada tim-timnya. Ya seperti jadi ya. Pokoknya kalau ada saya lihat, ini udah mulai nggak semangat, ini saya telepon Pak, saya telepon terus, ya ngobrol ringan, saya memberikan motivasi melalui contoh-contoh kehidupan ya Pak ya. Kita mau sampai kapan terpuruk, sukses itu sulit, tapi kita mau apa, jauh menderita kan kalau kita pelihara ketidaksuksesan ini kan. Kalau kita terpuruk, terus kita mau apa? Mau kerja di luaran sana? Bagus kalau penghasilannya bisa seperti di bisnis PTBS. Teman-teman tuh banyak sekali problem hari-hari mereka sebenarnya. Banyak Pak, yang Bunia ini, waduh sangat terpuruk memulai bisnis ini. 5 tahun ada pacar sejatinya kan. Itu katanya mereka berdua sudah berusaha, sudah jualan pentolan, sampai jualan gorengan kan di gerobak-gerobak, nggak bisa ngumpulin duit untuk menikah. Nah, saya tawarin bisnis ini, inilah solusinya. Nah, itu pun dia bergerak di bulan keempat, Pak. Di bulan sempat bergerak di awal, tapi putus. Enggak semangat lagi. Tapi karena saya udah kewalahan nih yang lainnya ngurusin, akhirnya di bulan kedua ya, ketiga atau enggak sampai di bulan keempat, saya fokus kasih motivasi lagi ke dia. Gini ini pasti ada jalannya. Akhirnya beliau bangkit, alhamdulillah. Mampu menikah 100% bonus dari PTBS, reward mobilnya 150 juta. Jadi ada cerita lu unik ini ya. Unik. Jadi ada orang menikah dari bonus PTBS. Padahal dulunya dia mengumpulkan dari kerja apapun mau nikah nggak bisa. Udah 5 tahun nggak bisa.
Udah 5 tahun nggak bisa. Sampai Bunia ini nangis. Saya ini harus lakuin apa? Orang tuanya kan udah khawatir juga kan Pak Nur. Anaknya belum nikah. Hampir aja diterima lamaran yang lain kan. Waduh, Ibu Nia bilang saya nih nggak ini, saya bunuh diri aja kalau nggak sama Pak Rudi ini kan. Gitu. Ada cinta sejati. Iya, cinta sejati. Kapan-kapan nih boleh harus podcast di sini ya kan? Iya. Semoga cepat dapat dokternya. Kalau Pak Arfian sama Bu Dewi sebenarnya masalahnya seberat apa sih sebenarnya? Kok karena kita lihat kan semangatnya luar biasa. Tidak mungkin kalau orang tidak punya permasalahan yang berat tuh semangatnya seperti itu gitu. Siapa yang mau ngomong ini? Pak Bian aja di balik ini ada the power of kepepet. Ya, jadi ya dulu itu ya saya tipe laki-laki yang selalu mau ngabulkan permintaan istri. Tertumpuk itu banyak sekali cicilan. Oh, belinya nggak cash? Ya. Jadi ya pada saat itu ya rumah kami itu cicilannya ya hampir dulu 10 juta ya. 7 jutaan. Hampir Per bulannya 7 jutaan. Ya. Belum yang lain kan. Kemudian Pak, mobil 4 jutaan. 7 tambah 4, oh lumayan ya kan? Ditambah kebutuhan lain, yaitu intinya kita harus kumpulkan 20 juta sebulan. Per bulan harus keluar 20 juta. 20 juta. Iya, belum termasuk biaya hidup, berarti sebulan dengan biaya hidup harus dapat 30-an juta lah ya, minimal 25 juta sebulan. Ya, jadi pada saat itu ya saya bekerja keras. Saya mulai membangun perusahaan, kemudian mendesain sekaligus membangun rumahnya ya. Akhirnya waktu ke keluarga itu kurang. Akhirnya ya pada saat itu ya Ibu Dewi lihat kok ini Pak Fian ini full ini kerja saja terus. Jadi ya saya selalu berpikir ya kira-kira mau bisnis apa ini yang pokoknya bisa cepat selesaikan semua utang-utang ini. Ya, akhirnya ya sampai di situ motivasi kami, setidaknya hilang cicilan saja dulu. Akhirnya ya kami ya usaha keras di usaha ini. Kalau di total sebenarnya cicilannya ada berapa? Totalnya dulu. Kalau misalnya kita mau beresin gitu. Rumah pada saat itu ya Sekitar 700 jutaan, mobil 150, jadi ya lumayan ya. sekitar Iya. 800. hampir Pokoknya sekitar Ruko, 800 iya, jutaan lah ya. 900 Sekitar 800 jutaan ya. Kurang lebih. motivasi saya Pak, ya itu. Saya juga orangnya nggak pernah menuntut berlebihan, karena kan saya paham lah dalam agama kan kita nggak boleh harus lihat ke kemampuan suami juga kan, tapi dia itu nggak pernah memberikan alasan. Jadi dari situ juga, karena saya melihat beliau itu hampir tidak ada waktu dengan keluarga, saya sempat ngomel Pak Nur, loh di depan laptop terus kan, ngomel, beliau diam. Mungkin karena beliau juga udah capek ngomelin, ngomong, ya bagaimana saya tidak di depan laptop, kita mau bayar cicilan ini kan saya harus dapat minimal ini 20 juta, 25 juta. Jadi saya diam Pak Nur. Saya bilang, ya Allah, ini air mata ini menetes. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya ngomong kayak gitu kan. Dari situlah motivasi saya juga, saya ingin membantu suami. Walaupun sebelumnya kan saya sempat sebut bisnis konvensional juga Pak Nur. Saya bisnis yang tadi itu yang investasi. Tapi semenjak lahir yang anak kedua ini saya vakum total, saya hanya di rumah. Dari situlah motivasi saya, semangat saya berniat saya ingin membantu suami saya, ingin berjuang bersama-sama. Di awal seperti itu, alhamdulillah Allah menjawab doa saya. Bisnis ini yang pertama kali bawa ke beliau ya istrinya sendiri. Walaupun beliau di awal tidak menjalankan bisnis ini karena masih ada keraguan, saya tetap start, saya tetap maju. Saya yakin inilah semoga kendaraan yang akan menjadi kendaraan tercepat. Saya bisa meraih impian-impian saya melalui wasilah PT BES. Amin ya. Amin. Nah sekarang gimana utangnya? Udah lunas belum ini? Lunas, alhamdulillah beres. Alhamdulillah. Kami terbebas dari hutang dan riba. Sekarang progresnya bukan mikirin utang ya, mau mikirin bangun apa lagi. Sekarang progresnya apa? Sebenarnya kami ini di Makassar itu sudah beli tanah
senilai 900 jutaan. 1 miliar lah 1 miliar. Jadi rencana tanah itu memang kita mau bangun kantor PTBS yang mewah, Iya. sekaligus tempat yang kos-kosan itu untuk pegawai-pegawai di sekitar sana karena di pusat kota. Jadi tanahnya sudah lunas, tinggal kita kumpulin. Tinggal bangunnya, tinggal bangunnya. Dari insya Allah ketika tembus luxury ke-3 dan ke-4 ini, insya Allah kami sudah mulai membangun. Itu rencananya 4 lantai. Insya Allah. Udah ada gambarnya sih. Iya, ini kan ahli gambar ya kan. Arsitek. Ini Arsitek arsitek handal ya. handal profesional mahal ini. Tapi ini nggak ada yang bayar, di gambar sendiri. Ya. Jadi itu gambaran ke depannya. Jadi supaya Makassar juga ya punya kantor semegah seperti yang di Bandung ini. Amin. Sekarang juga sudah ada ya Sudah kantor ada, regional. regional. Itu di ruko atau Masih di rumah? ruko. Di ruko ya. Lantai 2 ruang pertemuan. Lantai bawah resepsionis, tempat pengambilan barang, gudang. Ya, jadi masih ruko sekarang. Kira-kira nih yang pengen Bu Dewi sampaikan ya, satu-satu nanti menyampaikan pesan buat mitra yang paling penting apa kira-kira Bu Dewi? Ya, mungkin dari pengalaman saya saja ya Pak Nur ya, di awal sekarang banyak mitra yang baru memulai, yang macam-macam lah kondisinya, ada yang memang mulai dari nol, ada yang minus ya, malah paling itu aja pesan saya, jaga semangat. Karena semua orang mempunyai impian, semua orang mempunyai potensi, tapi terkadang potensi ini tidak keluar karena dari diri kita sendiri. Dengan adanya semangat ingin terbebas dari hutang dan riba, ini adalah sebuah peluang. Berlarilah jemput peluang ini. Dengan banyaknya yang terbukti, perusahaan sudah membagikan 3.000 lebih unit mobil cash, 300 lebih rumah 1 miliar. Saya rasa itu sudah bukti yang sangat kuat bahwa perusahaan ini bukan perusahaan yang sembarangan. Perusahaan ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. Perusahaan ini Masya Allah perusahaan luar biasa, perusahaan besar. Saya sering katakan seperti itu sama mitra. Saya katakan teruslah bergerak. Kita sangat terbantu di sini. Tidak ada yang hebat di bisnis ini. Saya pun Pak nggak hebat, saya nggak hebat, kami semua nggak hebat. Yang hebat adalah produk perusahaan yang sangat luar biasa dengan marketing plan-nya yang sangat dahsyat, yang betul-betul mudah untuk kita sukses di bisnis ini, yang betul-betul mudah memberikan mobil cash, rumah cash kepada mitra-mitranya dari kalangan apapun. Nah, saya katakan sama mitra, teruslah bergerak, jangan pernah berhenti, mau kalian merangkak, mau kalian mau jalan santai, cuman persoalan waktu saja, pasti akan sukses, asalkan jangan pernah berhenti. Saya ngomong kayak gitu ke mitra, saya bilang, hadapkan mata kalian ke depan, Anda punya impian, gak mungkin tidak. Kalau saya tanya, Anda mau punya mobil cash, pilih yang mana? Mobil cash apa? Cicil, pasti mobil cash. Mau dikasih apa? Gratis apa? Cicil sendiri, pasti gratis. Hadapkan pandangan Anda ke depan. Keluarkan potensi Anda dengan semangat Anda. Dengan adanya semangat dari diri dalam Anda, apapun kesulitan yang ada di depan Anda itu akan mudah dilalui. Dan saya selalu menanamkan prinsip ini dari dulu, alhamdulillah Pak Nul. Waktu sudah jatuh bangkit jatuh lagi, saya menanamkan prinsip ini. Tidak ada orang yang satu kali berusaha langsung sukses, tidak ada. Mungkin kita bisa tanya pengusaha-pengusaha yang sukses sekarang, mungkin dari konvensional, coba tanya dia. Saya pernah mewawancarai seseorang yang sukses tapi bisnis konvensional. Dia itu Pak hampir 10 kali jatuh tapi bangkit lagi. Sekarang Pak Masya Allah sudah sukses tapi konvensional. Saya mengatakan sama mitra, tidak ada yang instan, gak ada yang instan. Asal kita terus berpikiran positif, belajar. Bisnis ini mah sangat mudah, tidak ada yang ribet. Ada leader kita, ada upline kita, orang yang paling tulus, orang yang paling baik ingin melihat kita sukses di bisnis ini tanpa pamrih.
Mas Nur ya. Saya biasa ngomong ke mitra sampai nangis ya. Kurang apa lagi? Bisnis ini sangat mudah. Kalian sangat rugi. Kalian ini orang paling bodoh kalau tidak melihat, tidak cepat-cepat mengambil, berlari, merangkul peluang ini. Saya ngomong gitu sama mitra. Bisnis ini belum ada bisnis yang seperti PTBS Pak Nur, yang betul-betul mudah untuk kita jalankan, betul-betul mudah untuk membuat mitra-mitra sukses di seluruh Indonesia. Itu sih sebenarnya yang saya ngomongkan ke mitra. Wah, luar biasa ya. Saya terenyuh sekali ini. Gimana pesan Pak Arfian? Iya. Nah, pesan Pak Arfian sekarang. Ya, kalau saya untuk mitra-mitra PTBS ya, kita mau bisnis apa lagi yang kalau mau cepat sukses. Jadi saya puluhan tahun jadi pengusaha itu ya, itu hanya meninggalkan utang dan cicilan. Ya, kalau di sini yang penting kita mau serius, fokus, tidak ada istilah hangus poin. Yang penting kita kerja. Hari ini bisa kita luangkan waktu, ya kita luangkan untuk kerjakan bisnis ini. Insya Allah 1 hari, 2 hari poin makin bertambah, ya sampai kita bisa menukar poin itu dengan reward yang ada di PTBS sehingga kita bisa terbebas dari utang dan riba. Ya, jadi kalau saya bisa, ya saya yakin semua orang pun pasti bisa. Yang penting ya kita mau terus bekerja, belajar, berdoa dan tidak lupa sedekah, agar supaya dimudahkan langkah kita untuk menuju impian kita semua. Karena bisnis yang kita jalankan sama. Kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama nggak makan sabun, masa nggak bisa kan gitu? Oke, terima kasih Bu Dewi, Pak Arfian ya. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing, kemudian memberikan motivasi yang positif buat teman-teman yang melihat podcast kita hari ini ya. Jadi cukup ya. Nanti lain kali kita akan cerita lagi. Iya. Semoga Luxury ke-3, 4 segera tembus. Amin. Ya, amin. Allahumma 2021, 2022. Amin. Ya. Mari kita berikan salamnya ya. Salam semangat buat mitra-mitra kita. PTBS Go berkah, no riba.